Halo Gemini, ini adalah general reading, tentu saja tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Bisa pula vice versa, bisa juga orang yang sedang Anda pikirkan atau orang sekitaran Anda. Oke. Untuk tengah hingga akhir, baiklah mari kita mulai. Saya mengganti formasi tebaran di sini, semoga lebih teratur. Oke. Untuk masalah keuangan dan karir, beberapa dari Anda mungkin memang membutuhkan penolong untuk membawa Anda keluar dari situasi Anda yang terhenti. Jika Anda seorang wira swasta, jika Anda seorang pekerja, atau mungkin sorry to say, mungkin beberapa dari Anda di sini berada dalam situasi yang dirumahkan, mungkin Anda membutuhkan seseorang, relasi yang bisa menarik tangan Anda untuk membawa Anda masuk ke sebuah perusahaan. Okay. Di sini juga tampaknya Anda perlu memang lebih bekerja keras dan bersabar untuk mendapatkan pekerjaan baru atau pekerjaan pengganti. Di sini mungkin untuk Anda yang berkeinginan untuk berwira swasta, mungkin Anda membutuhkan investor, tambahan dana, kerjasama, membutuhkan permodalan tambahan. Tampaknya seperti itu. Jadi, sorry to say, masih ada beberapa dari Anda yang dalam keuangan dan karir terhenti untuk waktu-waktu ini. Perlu lebih bersabar, perlu lebih memperluas relasi, perlu mungkin lebih aktif, dan semacam lainnya. Oke, membutuhkan penolong intinya. Di sini Anda. Untuk kita berpindah untuk mereka Anda yang masih single. Anda yang masih single lebih terfokus pada keuangan, bisnis, atau karir Anda, karena Anda belum sembuh dari luka-luka Anda. Beberapa dari Anda dalam hal urusan asmara mungkin masih menjadi nomor kesekian. Mungkin masih ingin menyembuhkan diri sendiri, mungkin masih menunggu mereka yang tepat, dan mungkin lebih terfokus kepada keuangan, bisnis, atau karir. Di sini namun tampaknya dari jauh ada beberapa dari Anda yang sedang diamati oleh seseorang. Tentunya karena dia tertarik kepada Anda. Karena di sini ada King of Cup. Mungkin dia belum menunjukkan perasaan hatinya karena mungkin di sini Anda masih tampak dingin. Atau Anda tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa Anda mungkin tampak terlalu mandiri mungkin. Atau tampak bahwa Anda masih menarik diri. Jadi dia hanya menyimpan perasaannya tersebut dalam hati. Karena Anda mungkin masih menunjukkan tanda-tanda yang seperti itu. Di sini masih hancur, masih belum sembuh, masih lebih terfokus pada diri sendiri, keuangan, bisnis, atau karir. Oke. Untuk Anda yang berpacaran. Anda yang berpacaran di sini. Sebenarnya hubungan Anda baik-baik saja. Namun mungkin bisa jadi entah ini sudah terjadi, sedang, atau akan terjadi. Ada seseorang yang mungkin akan membuat kekisruhan dalam hubungan Anda.
menjadi masalah, menjadi pemicu masalah dalam hubungan Anda. Entah ini seseorang, entah ini berupa kegiatan, ya, ada sebuah situasi, ada sebuah persoalan, atau mungkin memang ada berbentuk seseorang yang berpotensi untuk mengganggu keharmonisan hubungan kalian. That's the point. Oke. Ya karena mungkin pasangan Anda charming, mungkin mudah menarik perhatian orang sehingga ada orang yang mendekati, mungkin walaupun pasangan Anda tidak tertarik pula, memiliki perasaan yang sama pula dengan orang tersebut. Namun itu bisa memicu kecemburuan antar kalian. Oke. Atau mungkin di sini pasangan Anda memiliki hobi-hobi baru dan dia terkonsen dengan kegiatannya tersebut hingga terkesan mengabaikan Anda atau vice versa. Tentu itu menjadi pemicu pula, berpotensi menjadi pemicu pula keharmonisan kalian yang biasanya kesana kemari bersama, sering bertemu, melakukan komunikasi, karena dia sibuk dengan hobinya atau pekerjaannya sehingga terkesan mengabaikan Anda. Ya, contoh-contoh kasusnya mungkin seperti itu. Hal-hal berpotensi mengganggu keharmonisan kalian, tidak pasti berbentuk third party dan lain sebagainya. Tapi ya seputaran di luar third party. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan gangguan dari third party, dari perselingkuhan, tapi di sini dalam tebaran ini saya tidak melihat itu. Tidak berhubungan dengan orang ketiga yang bersifat third party. Oke. Mungkin teman-temannya mengajak dia untuk ya mereka berkumpul, mereka melakukan sesuatu, lelaki dengan lelaki atau wanita dengan wanita, entahlah, sehingga Anda merasa terabaikan, ya sekitaran itu bisa jadi pemicu konflik di antara kalian. Masih berpacaran. Oke, kita akan lihat untuk yang LDR di sini. Sebenarnya LDR dan berpacaran ini 11-12. Ya, karena berpacaran bisa juga dalam situasi LDR atau jika hubungannya LDR sudahlah pasti merupakan hubungan berpacaran. Okay. Tapi saya buka di tebaran masing-masing dan di LDR di sini. Di sini ada gosip, menceritakan tentang sebuah gosip, di mana gosip itu bisa merusak suasana keharmonisan kalian, terkoneksi tampaknya di sini. Okay. Jadi mungkin sebelum menjudge, perlu ada Anda yang mendengar gosip tersebut, perlu mencari tahu lebih tingkat kebenaran dari gosip itu sendiri. Okay. Karena di sini ada Five of Pentacles, di sini mungkin lebih jauh tindakan yang bisa terjadi. Jika yang berpacaran, mungkin hanya terjadi keributan, tidak bermaksud meremehkan konflik yang mungkin terjadi di tengah Anda dengan kata hanya, okay. But untuk perbandingan, di sini mungkin hanya terjadi adu mulut, argumentasi. Tapi mungkin untuk Anda yang LDR, di mana juga sulit untuk melihat secara fisik, bisa berpotensi untuk seseorang meninggalkan yang lainnya. Oke, karena itu sebelum memutuskan sesuatu, meninggalkan atau melakukan penghakiman, ada baiknya untuk melihat baik-baik sebenarnya situasinya seperti apa atau kebenaran dari berita tersebut. Balance antara emosi dan hati. Okay.
Ya, tampaknya berhubungan dengan gosip-gosip yang beredar, bisa membuat hubungan Anda berantakan. So, untuk Anda-Anda yang sudah menikah, wow, beberapa dari Anda bisa jadi, ini tampaknya untuk Anda-Anda yang sedang berkonflik dengan cukup parah, mungkin hubungan sudah berada di ujung tanduk, yang terjadi bisa sebuah perpisahan. Adu argumentasi yang mungkin terjadi setiap kali bertemu, akibat dari third party, siapa mengkhianati siapa di sini, siapa berbohong kepada siapa di sini, siapa memiliki tujuan tertentu di sini terhadap yang lainnya, tampaknya terbongkar, atau ada tanda-tanda akan terbongkar, dan itu memicu konflik. Sebuah perpisahan ditempuh pada akhirnya. Okay. Ataupun mungkin di beberapa waktu sudah terjadi dan terjadi kerujukan kembali, namun tidak ada perbaikan, atau bahkan mungkin ada seseorang yang bisa jadi kambuh di sini. Ya, kambuh. Untuk bermain api di luar sana mungkin. Maka konflik kembali terulang, dan itu mungkin sudah merupakan kesempatan kedua, ketiga, keempat, maka pasangan sudah lelah, yang diambil langkah adalah mungkin meninggalkan hubungan ini pada akhirnya, perceraian. Saya lebih membaca untuk death di sini, ini adalah sudah pernah terulang dan sekarang terjadi lagi. Two of Swords. Okay. Pada akhirnya komunikasi hanya bertemu dengan jalan buntu. So, perpisahan mungkin yang lebih ditempuh. Beberapa dari Anda, oke? Okay? So, dan ini adalah Page of Pentacles sebagai bottom of the deck. Beberapa dari Anda sepertinya sedang terfokus oleh sesuatu. Sesuatu di sini luas, sebuah kepentingan, sebuah kegiatan, okay. Sebuah kepentingan, atau berbentuk orang lain, third party, atau sebuah kegiatan, atau berfokus pada di sini juga kepentingan untuk diri sendiri. Okay. Berfokus pada mungkin gengsi untuk meminta pertolongan. Ya, semua itu saya rasa hanya akan menghalangi langkah Anda jika dalam hubungan mungkin terlalu egois untuk diri sendiri. Hanya akan membuat hubungan Anda berantakan. Okay. Anda perlu juga memandang situasi sekitar, orang-orang sekitar, perasaan pasangan Anda. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Jadi lebih grounding. Lebih lebih bisa memahami sekeliling mungkin. Jadi tidak hanya berfokus pada satu titik sehingga mengabaikan yang lainnya. Itu yang saya maksud. Okay? Anda sendiri tentu masing-masing dari Anda memiliki fokus saat ini. Tentu Anda yang paling tahu. Dan itu mungkin masukan dari Page of Pentacles adalah koreksi untuk benar memang perlu kita menfokuskan sesuatu dan mengejar itu, namun tidak mengabaikan sekitaran Anda pula. That's the point. Okay. So, baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.